Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Umi Pramudia bisa kembali hadir menyapa Anda di program Layar Demokrasi Radar LDR. Hari ini saya menghadirkan 3 narasumber yang luar biasa dan saya juga tidak asing lagi di layar kaca Anda. Yang pertama saya ingin menyapa dulu yang paling dekat. Ini Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Kang Zamzam Jamaluddin. Apa kabar Ketua? Sehat ya? Alhamdulillah, Kang Hilmi sehat walafiat meskipun agak musim-musim pilek ya iya, sekarang. Betul, semuanya lagi agak musim. Kalau agak batuk-batuk nanti Betul, lagi musim. agak dimaklum. Dan yang kedua, ini apalagi sudah tidak asing lagi khususnya untuk warga Kabupaten Tasikmalaya. Tasikcang. Oh, Tasikcang. Yeah. Belum apa-apa udah kampanye aja nih. Balihonya udah di mana-mana. Apalagi di daerah sana. Ketua KPU, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayubi ya. Sekaligus calon juga sekarang ya? Iya. Oke. Balik lagi ke dapil 5. Oke. Dan yang ketiga, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Kang Dodi Juanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini semuanya ketua luar biasa ya hari ini. Oke. Tema bahasan hari ini sangat menarik sih. Walaupun mungkin nanti kita akan bahas secara komprehensif dan meluas gitu. Ada salah satu kemarin yang sebenarnya cukup agak ramai juga diperbincangkan terkait dengan putusan MK nomor 65 tahun 2023 terkait diperbolehkannya fasilitas fasilitas pendidikan itu dijadikan tempat kampanye gitu. Dan memang di lapangan saya lihat di media sosial ataupun baik dari pantauan teman-teman di lapangan ini sudah ada sih sebenarnya calon-calon yang ternyata sudah melakukan, walaupun tidak disebut kampanye atau apapun, mereka sudah masuk ke dunia pendidikan dengan cara memberikan edukasi dan segala macam. Dan bagi kita sebenarnya itu agak langka karena dulu-dulu itu tidak terjadi. Dan hari ini kita akan bahas. Nah, saya ingin Ketua KPU dulu. Ini terkait putusan MK. Ini bukan aturan KPU yang harus digabahi itu ya. Karena sebagian masyarakat hari ini kita akan mengedukasi bahwa itu sebenarnya turunannya belum diatur oleh KPU sendiri. Betul. Menanggapi sendiri dari pihak KPU terkait dengan putusan ini seperti apa nih Ketua? Gambarannya. Baik, yang pertama bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan bahwa kampanye diperbolehkan di ruang-ruang atau di lingkungan fasilitas pendidikan. Nah tentu itu juga ada syarat-syaratnya juga gitu di putusan MK tersebut bahwa tidak diperbolehkan membawa atribut, kemudian tidak disertai dengan banyak orang gitu kan, itu seperti itu. Jadi ada aturan-aturan khusus. Sehingga memang secara norma hukum yang tadinya ada larangan terkait dengan kampanye di tempat pendidikan, nah sekarang kemudian diperbolehkan tetapi juga bersyarat gitu, bersyarat. Nah tentu syarat-syarat itu harus dipenuhi gitu ya. Yang pertama adalah soal izin dari pemilik atau pimpinan lembaga pendidikan tersebut gitu. Nah, kemudian juga yang namanya kampanye ketika lembaga pendidikan juga tentu harus bersifat imperialitas atau harus memperlakukan sama kepada semua calon. Jadi tidak hanya nantinya diperbolehkan itu satu calon diperbolehkan, calon yang lain tidak boleh. Nah itu, syarat-syarat itu tentu harus terpenuhi gitu. Nah maka bagi kami tentu kami akan patuh gitu ya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini. Namun memang sampai saat ini aturan turunan dari putusan Mahkamah Konstitusi itu belum disusun gitu. Nah mudah-mudahan dalam waktu dekat karena kemarin peraturan kampanye sudah ditetapkan, ini ada tambahan putusan Mahkamah Konstitusi, maka tentu akan segera diterbitkan. Oke, berarti sebenarnya itu belum masuk, sudah masuk di pembahasan atau memang sudah ada gambaran kisi-kisi yang sebenarnya aturannya itu akan sama, karena kan banyak yang cukup menyorot itu karena itu kan belum detail ya. Betul. Nanti kalau PKPU berarti aturan KPU sendiri akan membahas detail berarti. Betul. Jadi detail dan sangat teknis gitu ya. Jadi teknisnya seperti apa gitu terkait dengan soal pengajuan izinnya, pengajuan kegiatannya, itu pasti akan diatur oleh peraturan KPU. Seperti itu. Karena mau tidak mau putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi jurisprudensi hukum dalam peraturan dalam KPU, karena itu kan Undang-Undang 7 kemudian yang dikoreksi gitu kan. Oke. Kalau
pihak KPU sendiri, ketua misalnya melihat seperti ini sesuatu hal yang sebenarnya akan menambah regulasi, nanti aturan segala macam diturunkan, menambah pekerjaan dong, Sesungguhnya bagi kami gitu ya, adalah hal yang wajar gitu ketika keran kampanye itu dilakukan di lembaga pendidikan, meskipun tentu dalam catatan atau lembaga pendidikan yang seperti apa. Tapi misalkan kalau diskusi di kampus yang melibatkan calon, nah itu kan bisa juga masuk ranah kampanye sebagai kampanye. Nah, ibaratnya gini, calon-calon itu bisa memaparkan visi misinya itu di mana saja gitu. Nah, sebenarnya wacana dari dulu itu lembaga pendidikan, khususnya terutama kampus-kampus, itu seringkali menginginkan gitu adanya fasilitasi kampanye, diperbolehkannya fasilitasi kampanye di ruang-ruang pendidikan tersebut atau di kampus-kampus tersebut. Maka sebenarnya judicial review ini gitu atau putusan Mahkamah Konstitusi ini sejatinya sudah searah dan sejalan dengan banyak kalangan, terutama kalangan pendidikan. Gitu. Oke, apalagi kalau misalnya masuk ke fasilitas pendidikan, di situ juga kayak misalnya anak SMA, kemudian anak-anak kuliah, itu kan mereka banyak pemilih pemula yang benar-benar harus masuk terkait dengan sosialisasi kampanye dan segala macam itu jadi potensi yang lebih luas lagi untuk kamu masuk ke situ ya. Betul. Jadi kan begini, kampanye itu adalah bagian dari pendidikan politik, ya Kang Hilmi. Nah, pendidikan politik tentu yang baik itu untuk semua kalangan, gitu. Terutama ya apalagi kalangan-kalangan terdidik. Nih, kalangan terdidik hari ini atau di banyak tempat gitu, banyak sekali kalangan terdidik kemudian menjadi apatis terhadap dunia politik karena banyak yang tidak tahu gitu kan terhadap profil, terhadap visi misi dari para peserta pemilu gitu. Nah, artinya maka tantangan tersendiri bagaimana supaya kelompok-kelompok terdidik ini bisa lebih melek, kemudian juga bisa menjadi agen-agen perubahan gitu ya, agen-agen kemudiannya juga mensosialisasikan, melakukan pendidikan politik. Tentu ya politik itu diperbolehkan masuk ke ruang-ruang pendidikan itu tersendiri gitu. Saya sih melihat ini menjadi ya masa depan cerah untuk politik di Indonesia gitu. Oke. Baik. Nah, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang hari ini juga menjadi calon lagi gitu ya, karena belum ditetapkan. Calon sementara. Insya Allah ditetapkan. Melihat ini kayaknya Anda punya ruang lebih luas nih ya, melihat diperbolehkannya. Kalau dulu kan jangankan berkampanye, ada baliho di lingkungan pendidikan juga tidak boleh kan? Sebenarnya aturannya. Melihat ini seperti apa nih? Ya, kita dari sisi partai politik ya, tentunya menyambut gembira karena ini bisa memberikan ruang diskusi yang lebih luas terhadap generasi muda, terutama generasi Z ya. Karena hari ini pandangan terhadap politik itu masih dianggap sesuatu yang kotor. Padahal politik itu menghasilkan produk yang sangat untuk kepentingan publik, terutama dalam pengambil kebijakan. Dan pada faktanya, ketatanegaraan kita ini, cara berdemokrasi kita itu adalah salah satunya dengan pemilu melalui partai politik. Kalau hari ini politiknya dihabisi dalam tanda petik ya, gitu kan, perilaku-perilaku yang keluarnya itu yang kotor, yang absurdnya aja, yang padahal politik itu juga bisa menjadi sesuatu yang positif. Bahkan kita menawarkan politik bersih, karena kita juga punya tanggung jawab terhadap generasi muda, generasi yang akan memimpin masa depan. Karena tadi kita harus menyiapkan mereka cara pandang bagaimana mengelola negara ke depan. Jadi sejak ini tadi ada pendidikan politik pemilih pemula, baik kalangan pelajar yang usianya sudah di atas 17 tahun, apalagi mahasiswa. Karena di beberapa negara itu justru kampus menjadi salah satu kawah candra di mukanya untuk mempersiapkan para pemimpin di masa depan.
Maka dari itu ini menjadi merasa dekat ketika kita ketemu generasi muda ini, terutama dari kalangan milenial, kemudian Gen Z dan Gen Y yang selama ini mungkin juga selain informasi yang kurang tentang politik, tetapi juga kita tantangan beratnya juga mereka juga sudah familiar dengan media sosial. Nah jadi tantangan selain kita harus ketemu dan menyampaikan gagasan-gagasan yang lebih baik lagi, yang lebih transcendental, bagaimana memandang masa depan, tetapi juga bagaimana kita bisa bermain di media sosial yang positif dan harus menjadi contoh yang baik juga. Oke, kalau Ketua sendiri sekarang sudah masuk ke sana nggak arah KMS yang hari ini kan sebetulnya tentu mungkin secara kekhususan kampanye belum ya. Oke. Karena tadi juga kan ada aturan-aturan yang sedang dipersiapkan. Tetapi tanpa berbicara tentang kampanye pun ketika kampus atau mahasiswa mengundang untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa, bagaimana kita berbicara kepemimpinan, berbicara tentang partisipasi pembangunan daerah, teman-teman sering mengundang untuk berbicara dan berdiskusi dengan mereka. Jadi Ketua juga punya keleluasaan ya untuk bisa dekat dengan mereka tadi. Ya tadi juga saya kira bukan sesuatu yang sekarang ya, apalagi nanti MK sudah memutuskan boleh ya, bukan sesuatu yang haram, justru kita harus disambut baik, tapi juga nanti aturan mainnya juga harus kita ikuti, dan Bawaslu nanti akan mengawasi bagaimana kesetaraan itu juga untuk seluruh peserta pemilu, baik pilpres atau pileg. Soal mereka datang atau tidak itu kan lain cerita ya nanti di dalam prakteknya. Tetapi ketika sudah memberikan ruang yang sama, saya kira itu cukup berkeadilan. Kalaupun nanti tidak boleh bawa atribut, tidak boleh bawa keramaian, ya kita fokuskan saja bagaimana tawaran gagasan partai politik hari ini menawarkan sesuatu yang baru buat adik-adik kita di kalangan mahasiswa sama pelajar. Oke. Nah, ini Ketua Bawaslu. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu karena baru dilantik juga ya. Iya. Jadi semangatnya semangat gebu-gebu nih mata Ada melihat ini setelah dulu lah sebelum nanti kita bahas lebih mengerucut. Apa dari Bawaslu? Kalau ngomongin pekerjaan otomatis akan tambah pekerjaan karena harus lebih mengawasi ke ruang-ruang pendidikan. Kalau kemarin kan belum gitu. Ya, pemilu nggak begitu juga sih. Kemarin juga kita pengawasannya semua. Karena yang dilarang itu kan dulu itu kampanye di tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pendidikan yang tidak boleh. Sementara sekarang ada putusan MK terkait dengan diperbolehkannya terkampanye di lembaga-lembaga pendidikan. Itu juga saya kira bukan hal yang baru, tetapi mungkin batasannya dengan peraturan teknisnya ada di KPU. Saya kira saya juga belum, apakah itu masuk ke SMA, sekolah-sekolah SMA, atau hanya di kampus-kampus saja. Kalau hanya di SMA itu kan SMA itu kan memang betul pemilih pemula, tapi ya kebanyakannya kelas 3. Sebagian ada yang belum punya hak pilih. Gitu ya. Itu terkait dengan hal itu, regulasi yang akan dikeluarkan oleh KPU seperti apa, dan Bawaslu pastilah akan mengawasi seluruh tahapan yang dilaksanakan oleh KPU dan memastikan bahwa semua regulasi itu, aturan-aturan yang ada dilaksanakan dan juga diikuti oleh para peserta pemilu. Secara pekerjaan memang nggak ada masalah yang tambah pekerjaan, enggak lah. Kita juga fokus pada kampanyenya seperti apa, pesertanya seperti apa, gitu kan, itu akan kita awasi bersama. Apalagi kemarin kan dilarang di tempat pendidikan, tempat ibadah dilarang. Tapi kan dilarangnya kampanye. Nah, yang disebut kampanye itu apa? Yang disebut kampanye pun ada penyampaian visi misi, ada alat peraga kampanyenya, ada ajakannya. Itu kan kumulatif. Kalau salah satu tidak terpenuhi, berarti itu kan bukan kampanye. Oke. Ini Silaturahmi dan sosialisasi ini semakin menarik. Tapi kita harus jeda dulu nih, Bapak-bapak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan menarik kita. Tetaplah bersama kami di LDR. Terima kasih Anda masih bersama kami di layar Demokrasi Radar LDR. Kita masih membahas tema yang
hari ini saya pikir sangat bermanfaat untuk pemirsa di rumah, bagaimana proses pelaksanaan pemilihan umum serentak 2024 yang saat ini sudah berproses. Tadi kita bicara terkait dengan putusan MK, ya walaupun belum dituangkan dalam bentuk aturan KPU, tentu ini ada banyak pihak yang juga cukup mengkritisi, ada banyak pihak yang sangat menyebut baik, gitu ya. Saya ingin ke Ketua Bawaslu. Kalau misalkan saat ini kayak aturan-aturan itu kan tugas ataupun dari fungsi dari Bawaslu sendiri sebenarnya masih belum berjalan karena masih prosesnya masih di sini gitu. Apa seperti apa? Atau sekarang juga sudah mulai aktif kayak tadi misalkan hari ini kan Bawaslu Kabupaten juga baru merancang strukturnya baru segala macam. Nah, tugas dan fungsinya hari ini prosesnya seperti apa nih untuk Bawaslu sendiri? Ya tetaplah tugas Bawaslu adalah memastikan bahwa proses tahapan-tahapan pemilu itu dilaksanakan oleh KPU. Oke. Nah, dan tahapan sekarang itu adalah belum memasuki masa kampanye. Sekarang adalah proses DCS menuju DCT. Daftar calon sementara menuju daftar calon tetap yang akan ditetapkan oleh KPU di bulan November. Nah, setelah ditetapkan oleh KPU, ya itu kampanyenya berjalan. Berarti sudah ada peserta pemilunya. Di samping kalau partai politik kan di bulan Desember kemarin kan sudah ditetapkan menjadi peserta pemilu. Sementara para calon-calon anggota legislatifnya kan belum ditetapkan. Tetapi sekarang juga masih banyak kan ada dilihat di jalan raya banyak baliho, spanduk. Itu saya kira itu adalah alat-alat sosialisasi mereka dalam artian untuk mensosialisasikan dirinya kepada masyarakat. Jadi sebenarnya belum bisa ditindak, belum bisa ada yang melaporkan segala macam. Masih ruang bebas. Masih ruang abu-abu lah. Ruang abu-abu. Nah, tetapi kalau seandainya kita juga menemukan adanya spanduk ataupun baliho di tempat-tempat ibadah, ya itu juga jelas-jelas larangannya jelas ya, dipindahkan lah itu juga oleh mereka yang memasangkannya. Oke. Ya. Kalau nge-review sedikit dari proses kayak kemarin dari awal lah, Bawaslu sendiri sebenarnya hari ini kan sama sekali fungsinya belum bisa melakukan penindakan segala macam, atau sudah ada yang dari kayak dulu misalnya kalau tidak salah pas awal-awal nih dari mulai Pantarlih dan segala macam, pernah nggak melakukan atau? Ya kita juga sering bersurat ke KPU, itu merekomendasikan hal-hal sesuatu hal kepada KPU menindaklanjuti terutama terkait dengan daftar pemilih DPT gitu kan, daftar pemilih. Pemilu itu kan juga kita awasi dan kita juga merekomendasikan kepada KPU menindaklanjuti hal seperti itu. Dan banyak hal lah yang pengawasan kita terkait dengan bagaimana proses KPU melaksanakan aturan-aturan yang ada, ya kita memberikan masukan, tanggapan dan juga ditindaklanjuti oleh KPU. Kalau misalnya dari masyarakat sendiri, meskipun hari ini prosesnya masih dalam ada ruang abu-abu, ada nggak yang lapor gitu? Ada juga. Oh, udah ada ya? Yang berkomunikasi dengan Bawaslu adalah. Tetapi kan kita juga tidak bisa sembarangan untuk menertibkan alat-alat peraga sosialisasi itu. Malah kami juga menyarankan kepada partai politik untuk menertibkan sendirilah. Tetapi juga bisa juga sebetulnya oleh pemerintah daerah kalau seandainya melanggar tata ruang. Alat-alat sosialisasi itu, alat peraga sosialisasi itu melanggar tata ruang. Bukan ke arah ke pemilunya ya, bukan ke aturan pemilunya atau. Ya, betul. Oke. Pak, kalau ngomongin sekarang gambaran di 2024, apalagi pemilu serentak yang saya pikir hari ini perang baliho kan udah sangat sesak nih di luar di ruang publik dan segala macam. Itu akan seperti apa nih gambaran, apakah pengawasannya kan cukup berat? Kita juga berpengalaman di 2019 kan. Sama aja karena malah sekarang itu semakin pendek ya Pak Ketua ya. Terkait kampanyenya. Masa kampanyenya hanya 75 hari. Berbeda dengan 2019 yang ratusan hari itu kan. Saya kira tidak ada hal yang baru, ya hampir sama lah proses-prosesnya. Mungkin karena waktunya aja yang mepet, tapi tidak ada yang ya pelanggarannya juga seperti biasa lah. Dari pemilu ke pemilu kan seperti itu aja kan pelanggarannya. Ya alat peraga kampanye melanggar, ada politik uang gitu kan, ada keterlibatan ASN, itu hal-hal yang sering berulang terus kan dari pemilu ke pemilu itu. Nah balik lagi Ketua, ini terkait dengan tadi fasilitas pendidikan diperbolehkan jadi tempat kampanye. Yang banyak orang mengkhawatirkan itu tentang netralitas ASN yang ada di situ.
Kepaham kan? Iya. Netralitas ASN misalnya masuk ke sekolah atau misalnya masuk ke perguruan tinggi yang negeri, di situ kan otomatis, nah itu nanti Saya kira kan ASN itu betul-betul tidak netral kan? ASN itu tidak netral. Oke, maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana? Berbeda dengan teman-teman TNI Polri. Oke. Kalau ASN punya hak pilih, tetapi ketidaknetralan itu pada saat ada di bilik suara, hanya berada titik untuk menentukan pilihannya. Oke. Ya, tetapi kan yang dimaksud dengan netralitas ASN itu jangan sampai mereka membuat satu kebijakan atau keputusan yang merugikan atau menguntungkan salah satu peserta pemilu. Oke. Iya, itu kan. Ya, nah itu diprosesnya maksudnya. Iya. Ketika misalnya hari ini yang paling konkret masuk ke Dunia istilahnya, pendidikan. dunia pendidikan, Iya. kemudian kepala sekolahnya, guru-gurunya misalnya. Itu kan tadi dikatakan oleh Ketua KPU. Jadi berlakunya untuk umum. Oke. Jangan berpilah-pilah untuk peserta ini boleh, untuk peserta ini tidak boleh. Nah, disitulah Ya, aturan itulah. nanti yang akan dikejar Iya. aturan di situ. Ya? Sama dengan kita juga ada kampanye di tempat-tempat gedung desa milik desa kan. Hmm. Selama sewa Pemerintah. menyewa kan tidak masalah. Hmm. Ya, dan siapapun yang mau menyewa disilakan gitu. Oke. Tidak ada untuk partai A tidak boleh, partai B silakan, kan tidak seperti itu. Sama juga nantinya kayaknya dengan apa yang disebut kampanye di tempat-tempat pendidikan. Sama aja, apalagi dilarang membawa alat peraga, tidak membawa massa, hanya beberapa orang, itu justru yang bagus saya kira. Biarlah audiennya itu adalah pemilih pemula, mahasiswa yang bisa menentukan pilihannya secara Oke. baik, Hati nurani. Iya. hati nurani. Jadi sosialisasinya sebenarnya dengan ruangnya lebih luas. Betul. Karena memang kalau dulu dibatasi, sekarang dibuka. Justru misalnya. itulah kami juga berharap bahwa pemilu di tempat-tempat itu yang betul-betul sehingga para anak-anak pemilih pemula juga bisa menyampaikan hal yang baik kepada keluarganya, ke tetangganya, jangan sampai memilih karena uangnya. Itu ya, itulah kan untuk mengantisipasi adanya gerakan politik uang. Oke. Ketua, ini yang kemarin ada dari itu ada kekhawatiran itu adalah katanya ketika ini diberlakukan menguntungkan bagi para petahana si aturan ini karena mungkin bisa membuat program masuk ke sekolah, masuk ke kampus. Anda akan menangkap ini seperti apa nih nanti Iya. ke depan? Mungkin yang dimaksud pertahanan itu Petahana. yang mana dulu ya? Karena begini, ketika aturan ini dibolehkan, sebetulnya penyusunan program kita itu sudah selesai. Oke. Karena program di 2023 anggap ya, itu sudah disahkan 2022 yang lalu. Dan kalaupun kita mendesain untuk 2024, nggak ada ceritanya serapan anggaran di awal tahun Di awal kan, gitu ya. kan? Apalagi Februari ya. Nah, jadi sebetulnya asumsi-asumsi itu hanya ketakutan saja sih. Justru kita harus diambil ke sisi positifnya tadi. Bagaimana memberikan edukasi politik itu sejak dini ya. Sejak dini, apalagi tadi bagaimana menghindari politik uang, bagaimana memilih berdasarkan kapasitas peserta pemilu, baik legislatif ataupun presiden, kan kira begitu. Ketika diawali oleh kedekatan, membangun komunikasi, ada chemistry, dan supaya tadi politik itu enjoy saja sebetulnya, karena masih ditakut-takuti dengan macam-macam. Toh pada kenyataannya kita itu tetap harus memilih, tetap harus ke TPS. Coba bayangin kalau orang-orang baik tidak datang ke TPS. Makanya ada pepatah, kalau orang baik tidak melek politik dan tidak memilih atau dipilih, siapa nanti yang akan menguasai? Luar Betul kan, biasa Pak? ya, Betul. luar biasa ya. Nah, makanya ini keterpanggilan ini, saya kira orang-orang di MK itu juga sangat berpikir jauh. Karena nanti kan ada terjadi gap atau terjadi jurang ya kalau ini tidak diperbaiki dari sekarang. Jadi anak muda itu nanti tahunya politik itu setelah bekerja, setelah lulus kuliah, apalagi masuk dunia politik malah jurus kepepet, kan aneh juga. Harusnya politik itu menjadi bagian sesuatu yang harus perjuangan yang tulus, gitu kan, ikhlas. Gitu.
kusam jurus KPP gitu kan. Terus di biaya politik itu mahal. Ya akhirnya juga mungkin karena terlalu semangat juga bisa aja pinjam sana sini kan akhirnya juga gak jadi utang juga gitu. Bahkan aneh juga kalau kita anak mudanya hari ini malah yang udah terlalu jauh dari dunia pendidikan yang terpelajari ini nanti gitu ya. Karena terus tidak ada dalam partai politik sendiri juga kan ada gap juga hari ini faktual bahwa kita partai-partai hari ini dalam proses perkaderan saya kira belum memadai. Oke, Ketua, kalau ngomongin Iya kan? soal hak pemilih pemula, hari ini kalau data secara keseluruhan itu 50% lebih ya? Betul. 50% pemilih pemula. Berarti kan sebenarnya ini jadi Iya. potensi yang Iya. harus dimaksimalkan. Iya. Ketua menangkap peluang itu sebagai sarana Iya. yang akan lebih dimanfaatkan nanti ke depan? Ya, selain sebagai sumber suara yang bisa dikapitalisasi gitu ya, tapi juga bagian dari cara kita bagaimana sekali lagi memberikan bahwa pengalaman atau memberikan bahwa atau menyampaikan bahwa politik itu bisa melalui dari cara berpikir yang positif. Itu wajib. Ada doktrin-doktrin bahwa politik itu bukan racun gitu ya. Tapi politik itu menjadi salah satu jalan alternatif bagaimana kalian itu suatu saat menjadi pengambil kebijakan. Sebab apa? Saya sebagai pengusaha ya misalkan terus ingin berbuat baik. Paling sebulan 10 orang, 20 orang Terbatas ya? terbatas. Tapi begitu kita punya kebijakan dan itu menandatangani 1,9 juta itu kan terpengaruh terhadap kebijakan kita. Nah itu. Jadi harus adik-adik mana kamera? Ya adik-adik itu. Jadi harus mulai sadar bahwa Oke. kita memilih orang yang mengambil kebijakan yang bijak. Begitu lah. Ketua KPU, ini kan sebenarnya yang disorot itu ada dua. Kalau dulu kan yang tidak boleh itu fasilitas agama ya, Iya, sama fasilitas pendidikan. agama, Kalau pendidikan. sekarang, apakah sudah ada yang misalnya gambaran terkait aturan terkait pendidikan agama? Karena kan kalau misalnya ngomong pesantren, Iya. lembaga pendidikan tapi agama misalnya Betul. atau fasilitas agama, itu udah ada gambaran ke sana nggak Kak? Terkait memisahkan itu tuh? Memang belum sampai sedetil itu ya. Oke. Tetapi terkait dengan bahwa diperbolehkannya kampanye di lembaga pendidikan ini sebenarnya kita harus melihat pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri gitu ya. Dan yang sebenarnya ini membuka diskusi lebih luas lagi gitu, terutama tentu ini sebagusnya ada teman-teman dari praktisi pendidikan gitu ya, seperti apa sih pengaruh kampanye di ruang pendidikan itu. Meskipun ya kadang-kadang kita kan terdistorsi, kadang-kadang menafsirkan kampanye itu seperti apa. Nah orang banyak sekali menafsirkan kampanye itu hanya sekedar hura-hura, sekedar pawai, konvoy kan begitu. Nah, kadang-kadang orang berpikir seperti itu. Padahal inti dari kampanye itu sendiri adalah bagaimana menyampaikan visi misi gitu kan dari partai politik ataupun kandidat atau calon gitu ya, seperti itu. Nah di situ kan ada adu visi, ada penyampaian visi, ada adu gagasan. Nah disinilah bagaimana transfer pendidikan politik itu bisa dilakukan. Dimulai sejak dini. Ya, dan itu dimulai dari gitu ya, dari tempat pendidikan itu sendiri gitu, di mana di sana banyak orang-orang yang tentu akan melek dengan dunia politik itu sendiri. Ketika memang ini sudah ada aturan kemudian ya diperbolehkan, sebenarnya akan berdampak ke partisipasi pemilih jumlahnya naik atau enggak sih? Nah, Tapi ditahan dulu Ketua. betul, siap. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Jawabannya kita akan dengarkan, tetaplah bersama kami di Layar Demokrasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Layar Demokrasi Radar. Ini segmen terakhir, tapi ada pertanyaan tadi yang menarik nih terkait dengan generasi. Di sini tuh bukan hanya pemilih pemula, tadi yang Betul. disebut adalah Milenial dan Gen Z. milenial. Tapi saya sebelum ini penasaran, kalau misalnya terkait dengan generasi milenial ini sebenarnya cara mereka menentukan pilihan itu sebenarnya
kira-kira kayak gimana ya? Apakah mereka misalnya cukup potensial untuk dikasih uang, atau mereka justru sebenarnya tidak terlalu peduli misalnya dengan itu? Karena mereka kan pemilih pemula itu kan kalau karakter ya namanya juga anak muda gitu, mereka akan lebih ya mungkin duitnya diambil tapi misalnya kalau pilihan ya saya sudah punya pilihan. Arahnya itu seperti apa? Walaupun mungkin apakah Anda tepat menjawab atau enggak, tapi ini sharing aja nih kira-kira. Kalau menurut saya memang perlu penelitian gitu ya. Apakah praktik-praktik money politik itu efektif di generasi milenial atau tidak gitu ya. Nah, sejauh kasus-kasus yang sudah terjadi gitu, yang temuan-temuan dari teman-teman Bawaslu, belum pernah sepertinya kasus money politik itu terjadi atau menimpa teman-teman generasi milenial gitu ya. Artinya kalau di sana kalau dari sisi itu meskipun perlu penelitian lebih lanjut gitu ya. Berarti pelaku money politik itu bukan di generasi milenial. Oke, ya gambarannya seperti itu. Kalau ngerek suara atau partisipasinya kalau ini kemungkinan bisa terjadi atau justru malah ya itu tadi tergantung bagaimana mereka pendidikan dulu dan peduli dia mau datang ke TPS, atau justru generasi Z atau milenial ini tidak peduli dan nggak mau datang ke TPS. Apakah akan meningkatkan partisipasi atau justru malah akan sebaliknya? Oke, nah terkait partisipasi, memang kami ya KPU Kabupaten Tasikmalaya sangat concern terhadap teman-teman generasi milenial dan juga teman-teman para pemilih pemula gitu. Kami sosialisasi hampir di setiap sekolah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, terutama sekolah menengah atas atau sederajat ya, di SMK juga. Kita terus lakukan pendekatan-pendekatan sosialisasi. Memang tujuannya adalah untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilih gitu pada saat pemungutan suara. Nah, dengan dibukanya kampanye di ruang-ruang pendidikan atau di lingkungan pendidikan, bagi kami itu justru sangat pasti positif gitu ya, pasti positif terhadap pengaruh terhadap partisipasi pemilih gitu. Karena berdasarkan pengalaman kami juga gitu, bahwa tingkat partisipasi pemilih ini gitu, tingkat partisipasi itu dipengaruhi juga oleh banyaknya interaksi antara pemilih dengan calon. Kenapa saya berkesimpulan seperti itu? Karena kami punya 3 catatan ya. 3 catatan penyelenggaraan pemilihan di Tasikmalaya, bahkan 4 catatan. 2015 yang hanya ada 1 pasangan calon, pada saat itu memang pilkada ya. Pilkada 1 pasangan calon memilihnya setuju dan tidak setuju. Partisipasi kita hanya di 60,3%. Gitu. Itu kan sangat rendah sekali. Kemudian di pemilihan gubernur itu di 70%-an gitu. Ada kenaikan karena waktu itu ada 4 pasangan calon gitu. Nah, di pemilu, ini pemilu 2019, ya karena tadi Pilgub itu tahun 2018, di pemilu 2019 itu pemilihnya menjadi 77%. Gitu. Kenapa gitu? Selain tentu karena upaya-upaya kami untuk sosialisasi dan melakukan pendidikan pemilihnya itu juga kita optimalkan, tetapi karena banyaknya calon, gitu. Kita ingat waktu itu ada 16 partai politik, ada 2 pasangan presiden, itu yang mengoptimalkan terus kan, melakukan kampanye dan lain sebagainya, dan itu tentu saja bagi kami menjadi salah satu faktor kenapa angka partisipasi pemilih itu sangat meningkat gitu. Oke. Ketua Bawaslu, kalau ngomongin kultur Kabupaten Tasik, berkaca dulu ke belakang lah. Tadi ada korelasi yang cukup menarik antara politik uang itu kurang efektif ketika berbicara terkait dengan pemilih milenial, generasi muda. Betul. Laporan-laporan yang ada masuk misalnya dari 2 pemilu atau pengalaman-pengalaman ada di Kabupaten Tasikmalaya, itu mana nih yang rentan disusupi ke politik uang? Apakah generasi muda, orang tua, atau yang bahkan sudah Saya kira itu pemilih pemula enggak. Saya juga belum pernah menangani atau laporan dari masyarakat terkait dengan pemilih pemula yang mendapatkan politik uang. Tapi yang kami tangani itu ya masyarakat yang sudah tua lah kayaknya, dengan tingkat pendidikan yang kurang gitu, dengan tingkat ekonomi yang kurang gitu. Itu yang kebanyakan. Tapi terkait dengan pemilu tidak lah. Justru kami ingin memerangi yang memerangi politik uang
bersama teman-teman para pemilih pemula. Sama yang apa dilakukan oleh teman-teman KPU, mereka mensosialisasikan terkait dan kepemiluan, kami juga mensosialisasikan terkait kepemiluan dan juga larangan-larangan. Bahayanya politik uang itu akan kami sampaikan kepada teman-teman para pemilih pemula, sehingga para pemilih pemula juga menyampaikan kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya. Hanya dengan 5.000 itu bisa dipenjara. Itu kan gara-gara uang 5.000 rupiah. Kalau terbukti itu sebagai politik uang, baik penerima, pemberi itu akan kena ancaman pidananya. Itu yang akan kami sampaikan, sehingga mereka, gara-gara uang 5.000 kita dipenjara, masa depan juga akan suram kan, dengan adanya surat tanda SKCK dari kepolisian, pernah dipidana gitu. Itu yang ingin kami sampaikan, sehingga para pemilih pemula itu menjadi ujung tombak dalam rangka memerangi apa yang namanya politik. Justru juga tergantung dari partai politik sendiri itu. Apakah itu digunakan untuk hal yang baik gitu kan. Saya yakin teman-teman partai politik juga akan memerangi apa yang namanya politik itu jadi berbahaya. Justru Bawaslu melihat bahwa banyaknya pemilih pemula atau generasi muda ini jadi keuntungan untuk bisa menggandeng mereka jadi pengawasan, agen perubahan juga. Agen perubahan. Kami juga sudah menandatangani MOU dengan 7 perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Yang intinya itu tadi sebagai pengawasan partisipatif. Jadi pengawasan partisipatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang minimal untuk tidak melanggar aturan-aturan. Ya, nanti jadi jangan coba-coba ya ke generasi pemula itu menawarkan politik uang gitu. Itu tadi yang menarik itu yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD kan, untuk memberikan pendidikan politik dengan memilih dengan hati nurani, dengan program-program yang disampaikan, unggulan-unggulan dari para peserta ini disampaikan. Sehingga justru pendidikan politik itu kan tugas paling utama adalah partai politik kan. Betul. Pendidikan politik itu bisa dilaksanakan oleh partai politik kepada masyarakat. Salah satunya ya pada para mahasiswa, para pelajar yang sudah mempunyai hak pilih. Gitu kan. Oke. Dari gambaran itu Ketua menangkap langkah nanti atau strategi. Kalau strategi tentu nggak harus dibicarakan di sini ya. Ke depan itu dengan situasi seperti ini, apa kira-kira yang paling efektif ya kira-kira dengan banyaknya pemilih pemula, generasi muda untuk benar-benar mengajarkan politik yang benar gitu tanpa politik uang, dan itu apakah juga bisa Ketua realisasikan gitu dengan menangkap generasi muda ini sebagai objeknya gitu? Iya. Kita punya prinsip tidak semua bisa dibeli sama uang. Apalagi harus mengorbankan generasi muda ya. Tetapi juga uang juga mungkin bisa mempermudah. Tapi letaknya begini. Kalau beli APK, beli alat kampanye kan itu juga dengan uang. Nah, maksudnya begini. Kita kalau semua berdasarkan pada uang keterpilihan itu, terus tanpa loyalitas juga itu sia-sia. Jadi tadi dari angka partisipatif itu, apakah betul ada partai politik yang punya kemampuan untuk membeli sebanyak itu, sebanyak 80% dari DPT kita, gitu kan? Kan itu sesuatu yang sangat mustahil. Jadi dari logika itu, emang mungkin ada ya wilayah-wilayah tertentu yang tidak diketahui sama kita. Tapi kalau kita semua mengandalkan keterpilihan itu juga, saya kira itu dengan uang, saya kira itu sesuatu yang tidak mungkin juga, karena biaya yang harus dikeluarkan kan juga berapa. Kemudian melihat fenomena hari ini dengan keaktifan dan informasi yang begitu deras kepada generasi milenial sama generasi Z ini, saya kira itu tadi kalau kata Pak Ketua KPU, duitnya diterima ya lumayan lah buat jajan, tapi milih gimana gue dong gitu kan ya. Saya kira itu juga harus dibaca sesuatu fenomena baru. Partai politik juga harus menghitung. Jangan terjadi sia-sia juga, apalagi tadi ada unsur pidananya. Sudah saja sekarang kita lakukan politik secara sehat. Makanya kenapa saya menyambut gembira dan saya setuju ini pesertanya orang-orang terdidik, kita diadakan di lembaga yang terdidik, ini lembaga pendidikan gitu ya, supaya dari awal bahwa ada satu dinamika atau pemikiran cara baru nih,
berpolitik itu bukan hanya melulu soal politik uang, bukan soal hura-hura, bukan politik yang korupsi gitu ya. Kan itu yang dijejali sama anak-anak sekarang. Oh ternyata ada calon yang datang ke kampus, datang ke sekolah, menawarkan sebuah gagasan gitu ya. Kemudian didampingi sama KPU sama Bawaslu-nya kan gitu ya. Akhirnya kan di situ terjadi sebuah chemistry. Bahwa oh iya, ternyata politik itu riang gembira, indah gitu kan. Kemudian saya juga ya, kalau tanpa loyalitas dengan tim itu saya tinggalkan juga. Karena apa? Kunci kesuksesan itu loyalitas tim. Dan itu juga bukan sesuatu yang mahal kalau kita sering silaturahmi tadi, sering ketemu, sekedar ngopi bareng. Akhirnya gini, atau ketika udah ini ya boro-boro, ya udah ngaliwat nama ti abdi dibalik. Oh itu terjadi ya? Terjadi. Bahkan tim saya, maaf ya, tim saya itu hari ini nih, pemilu 2023, kuno sih ketua tejen apa APS. tejen baliho wae, dia nyetak sendiri, pasang sendiri. Luar biasa. Karena apa? Karena hanya ikatan loyalitas. Dan itu bisa dibangun. Gitu, bisa dibangun. Saya juga pesan ke teman-teman caleg gitu, enggak, semua tidak semata-mata sama hanya uang. Tapi juga uang diperlukan juga untuk segala urusan. Ya, karena saya tidak bisa dipisahkan karena ya, nah itu. Kemana-mana juga harus minimal di bensinan kan. Ya. Oke, ini Ketua yang menarik lagi, salah satu isu yang menarik lagi muncul adalah terkait dengan putusan MA ya, terkait dengan keterwakilan perempuan. Ini juga sempat, itu gambarannya gimana sih sebenarnya gitu? Apakah memang ya kalau kemarin memang soal keterwakilannya sebenarnya banyak. Tapi ya keterpilihannya itu yang sedikit kan, sempat kita bahas juga. Betul. Itu yang putusan MA itu seperti apa sih? Nah, putusan MA ini atau Mahkamah Agung ini memang terfokus pada PKPU 10 yang mengatur terkait dengan jumlah 30% dari keterwakilan perempuan ini. Nah, memang kalau berhitung di perhitungan atau di tabel gitu ya, di tabel yang kami buat, itu 30% itu ada pengaturan terkait dengan penghitungan terutama angka desimal. Jadi kalau angka desimalnya di bawah 0,5 maka pembulatannya ke bawah. Gitu. Kalau desimalnya 0,5 ke atas maka pembulatannya ke atas gitu. Nah, untuk kami di kasus di Kabupaten Tasikmalaya misalkan gitu ya. Karena Tasikmalaya ini hanya dapil 1 aja yang 8 kursi. Yang lainnya rata gitu sampai dengan dapil 2 sampai dengan dapil 7 itu 7 kursi. Maka berdasarkan perhitungan kalau mengacu kepada PKPU 10 itu perhitungan 30% perempuan itu cukup dengan hanya 2 orang perempuan. Nah, kalau dihitung memang sebenarnya kemudian kalau dihitung pakai kalkulator itu kurang dari 30%. Gitu. Ya pasti di bawah 30%. Ada yang 28, 29, enggak, bukan 28, 24 ya, 24, 23, 2,4 gitu, 2,4 sehingga memang pembulatannya menjadi ke bawah. Nah, berdasarkan putusan Mahkamah Agung ini gitu ya, maka dikoreksilah gitu penghitungan pembulatan tersebut menjadi pembulatan ke atas semuanya. Jadi efeknya adalah nanti ke depannya kalau ini sudah kemudian dituangkan dalam peraturan KPU, ini teman-teman partai politik ini harus segera melakukan perubahan terutama bagi partai politik yang di dapilnya itu masih di bawah 30%, terutama di bawah 29 ya di bawah ya di bawah 30% lah gitu. Di bawah 30%. Misalkan 29,3 gitu kan. Nah, itu. Ini berarti lebih kepada partai politik yang memang harus memetakan ini ya supaya bisa. Ya, tapi saya pesan ke KPU secepatnya juga. Karena butuh proses itu kan. Berproses itu juga lama. Kesadaran perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilu juga kan belum sesuai dengan harapan ya. Masih rendah gitu ya. Ya, karena tadi lah berkaitan dengan perkaderan dan sebagainya. Kemudian juga caleg laki-lakinya yang harus tercoret siapa nih yang sudah kampanye habis-habisan? Bahaya. Bahaya jadi juga. Problem juga gitu ya. Oke, ini terakhir nih Ketua Bawaslu menatap 2024
kultur Kabupaten Tasikmalaya dengan segala macam masyarakatnya, dinamikanya, potensi yang bisa dibaca dari sekarang apa kira-kira yang diawasi gitu, yang dipelototi gitu, kemudian diperhatikan jadi keseriusan. Karena kan Bawaslu RI sudah mengeluarkan apa yang namanya indeks kerawanan pemilu. Dari pemilu ke pemilu, Bawaslu RI mengeluarkan apa namanya indeks kerawanan pemilu. Dan kerawanan pemilu di Kabupaten Tasikmalaya dari pemilu ke pemilu itu tinggi. Meningkat. Tinggi lah, rawan. Tetapi kenyataannya dari pemilu ke pemilu itu di Kabupaten Tasikmalaya aman. Tidak pernah ada letusan senjata satupun peluru dari aparat keamanan. Tidak ada. Itu yang menentukan tinggi itu rawannya, risetnya apa berarti? Ya risetnya kan karena memang ada pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang berulang, ada keterlibatan ASN, ada politik uang, ada yang namanya agama itu isu sara kan juga ada. Tetapi kenyataannya tidak ada. Dan itu bisa diredam dengan berkat adanya KPU, Bawaslu, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Dan saya menatap di tahun 2024 saya kira pemilu Kabupaten Tasikmalaya akan riang gembira. Oh ya. Riang gembira lah. Karena pengalaman 2019 dengan dua pasangan yang luar biasa, dikatakan pembelahan, ya. Pembelahan, tetapi di Kabupaten Tasik alhamdulillah. Nggak ada tuh yang namanya sampai bercerai pasangan suami istri bercerai gara-gara beda pilihan, nggak ada kan? Mungkin nggak tahu aja ke Bawaslu. Ada lah. Nggak ada ya. Tapi nggak pernah ada kantor KPU dibakar atau dirusak, pintu kantor KPU dirusak, kan nggak ada. Begitu menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sudah dewasa dalam hal berdemokrasi. Itu adalah pendidikan politiknya juga sudah berjalan. Cuma tinggal ditingkatkan. Bagaimana jangan sampai ada politik uang, ada yang lain-lain, isu sara, politik identitas, gitu kan. Berarti memang tidak ada perhatian khusus sekarang dipetakan karena memang ini berpotensi. Oh, justru kita mengatakan dengan adanya indeks kerawanan pemilu itu, kita akan fokus pada permasalahan lebih waspada. Oke. Baik, kalau Ketua sekarang menatap 2024 ini optimis. Dua periode. Belum selesai ini. Menatap 2024 gitu. Seperti apa tuh kira-kira? Ini pertanyaan sebagai ketua atau sebagai partai politik nih? Sebagai caleg. Sebagai caleg ya? Sebagai caleg. Saya optimis karena di tengah dinamika ya. Kemarin dengan ada COVID-19 juga mungkin kurang sosialisasi, kurang silaturahmi. Tapi pada faktualnya kan juga sama ya. Itu tidak bisa dijadikan sesuatu yang alasan. Hanya hari ini kenapa saya optimis? Karena berbagai faktor juga, salah satunya kalau di Gerindra itu kan punya calon presiden. Satu-satunya yang ketua umumnya calon presiden ya Gerindra. Jadi selain menjual diri sendiri juga, jual aja Pak Prabowo gitu. Betul. Ya, terus juga saya kira saya juga 99% tim kemarin masih loyal. Jadi berarti ada sesuatu yang positif. Ketika saya diamanatkan menjadi anggota legislatif 2019 dan hari ini menyatakan lagi menjadi anggota legislatif untuk 2004-2009, melihat secara sederhana aja di situ. Jadi kawan-kawan yang dulu bahu-membahu memperjuangkan saya secara pribadi atau secara umum partai masih solid dan makanya sering ada di Kota Tasik. Oke. Kalau perbedaan antara 2019-2024 soal logistik tanda kutip, itu gimana tuh? Ada perbedaan nggak kira-kira? Pemilu ke pemilu sih sama aja sebetulnya, sama saja dan malah kalau menurut saya sih lebih mahal kalau dari logistiknya, karena kan harga-harga juga naik. Oh, inflasi ya, gitu ya sudah. Tapi kan ada seninya tadi. Sekarang itu tidak serta-merta pada sesuatu yang bentuk benda dalam bentuk barang, tetapi dengan begitu media sosial begitu luas, sekarang kan bisa memanfaatkan secara maksimal di situ. Termasuk LDR kayaknya ya. Iya. Masuk di sini. Kan sisipan-sisipannya bisa secara tidak langsung. Ya, dan luar biasa kalau sosial media ketua ini eksis banget nih kayaknya. Eksis lah, luar biasa.
Ketua, saya ingin Anda closing statement aja karena tadi teman-teman sudah apa nih terakhir khususnya terkait tadi misalnya terkait dengan kampanye di ruang pendidikan. Oke, pertama saya memandang ya pemilu 2024 ini adalah pemilu yang akan riang gembira tadi, jadi riuh lah gitu, riuh tetapi riuhnya itu penuh dengan kegembiraan, bukan persoalan, itu permasalahan. Dan kemudian yang saya lihat gitu bahwa 2024 ini akan menjadi pemilu yang paling tinggi partisipasinya di antara pemilu-pemilu sebelumnya gitu. Kenapa demikian? Karena harapan-harapan masyarakat ini akan dituangkan di dalam pemungutan suara di tanggal 14 Februari 2024 ini. Dan juga terkait dengan kampanye, juga kampanye di ruang pendidikan juga akan membuka ruang pendidikan politik yang sejak dini bagi teman-teman kita atau bagi pemilih yang terdidik. Nah ini gitu. Kalau tadi kata Pak Ketua Bawaslu itu bisa menjadi teman-teman agen pengawasan partisipatif, tetapi bagi kami juga gitu, bagi kami KPU, teman-teman yang ada di pendidikan ini atau di lingkungan pendidikan, baik itu mahasiswa ataupun pelajar, juga bisa menjadi agen sosialisasi untuk penyelenggaraan pemilu yang bermartabat, pemilu yang berintegritas. Sehingga pemilu 2024 ini akan menjadi pemilu yang paling tinggi partisipasi. Oke, baik. Terima kasih Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Kang Zamzam Zamuluddin, kemudian Kang Asep Sabari Alayubi, Ketua DPRD sekaligus calon anggota ya Dapil Terima. nomor 1. dan Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Kang Rudi Juanda. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.